Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga tetap semangat selalu dalam belajarnya ya. Di pertemuan pagi ini, kita akan belajar tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Sudah siap semuanya ya? Tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Berikutnya, apa yang dapat kalian amati dari gambar berikut ini? Silahkan diperhatikan ya. Ada dua buah gambar, sebelah kiri dan sebelah kanan. Silahkan dijawab. Lalu, mengapa sih kita perlu ada hukum atau aturan? Dengan melihat fenomena ini, kalian pastinya bisa menjawab nih. Kenapa kita membutuhkan hukum atau peraturan? Silakan dijawab ya. Berikutnya peraturan perundang-undangan nasional. Itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum. Kemudian dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Itu ya yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan nasional. Lalu bagaimana sih tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutannya adalah dimulai dari kedudukannya yang paling tinggi. Ini ada UUD 1945, lalu ada TAP MPR, lalu ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang disingkat Perpu, lalu ada Peraturan Pemerintah di bawahnya. Lalu di bawahnya ada peraturan presiden, lalu ada perda provinsi atau peraturan daerah provinsi, lalu yang paling bawah ada peraturan daerah kabupaten atau kota, atau perda kabupaten atau kota. Ini ya tata urutannya ya. Dimulai dari tata urutan yang paling tinggi sampai yang terendah. Lalu bagaimana sih penyusunan peraturan perundang-undangan? Nih, berikutnya yang akan kita bahas. Yang pertama dulu, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, UUD 1945 ini merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. UUD 1945 ini disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Lembaga negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945 ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa kita kenal dengan MPR. Undang-Undang Dasar mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Kemudian untuk tata cara perubahannya, Undang-Undang 1945 ini diatur dalam pasal 37 ya. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal ini diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, untuk sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal ini harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang ketiga, putusan untuk mengubah UUD 1945 ini harus disetujui sekurang-kurangnya adalah 50% ditambah 1 orang dari total anggota MPR. Ini untuk menghasilkan satu keputusan ya. Keputusan untuk mengubah ini harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 orang. Berikutnya khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak dapat dilakukan perubahan. Berikutnya dalam perubahan UUD 1945 ini terdapat beberapa kesepakatan ya. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan UUD 1945. Pembukaan ini sifatnya sudah final ya, tidak bisa dirubah. Karena di dalamnya ada Pancasila sebagai dasar negara, ada tujuan negara, ada bentuk negara juga. Lalu yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial itu sistem pemerintahan
yang dikepalai oleh seorang presiden. Jadi presiden di sini sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berikutnya penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif, ini akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang ketiga, melakukan perubahan dengan adendum. Adendum itu maksudnya adalah menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Berikutnya ada ketetapan MPR. Apa sih yang dimaksud dengan TAP MPR? TAP MPR ini adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Maksudnya mengikat ke dalam adalah mengikat untuk seluruh anggota MPR. Dan mengikat keluar itu maksudnya adalah mengikat kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. Di sini Bapak kasih contoh, TAP MPRS RI nomor 25 MPRS 1966 yang berisi tentang pembubaran PKI. Nah, PKI ini sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPR RI nomor 11 MPR tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bebas atau bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ya, jadi TAP MPRS maupun TAP MPR ini harus dilaksanakan ya, harus ditaati oleh seluruh anggota MPR maupun seluruh warga masyarakat Indonesia. Berikutnya ada undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Di sini Bapak kasih contoh Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu tentang sistem pendidikan nasional. Lalu siapa aja sih yang bisa mengusulkan rancangan undang-undang? Ada 3 ya. Yang pertama ada DPR, yang kedua ada Presiden, yang ketiga ada DPD. Berikutnya proses pembentukan undang-undang. Nah, di sini DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang ya, sebagai lembaga legislatif. Tiap anggota ini berhak mengajukan usul RUU. Lalu dari DPR itu nanti akan dibahas dan mendapatkan persetujuan, harus mendapatkan persetujuan oleh Presiden. Nanti jika ingin diundangkan ya. Jadi rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Nah, di sini Presiden juga berhak mengajukan RUU. Nah, jika Presiden mengajukan RUU, nanti akan dibahas oleh DPR dan nanti setelah itu akan disahkan menjadi undang-undang jika disetujui oleh DPR. Nah, jika RUU tersebut sudah disetujui oleh Presiden dan DPR, namun tidak ditandatangani oleh Presiden, maka RUU tersebut hukumnya adalah sah, menjadi undang-undang, dan wajib untuk diundangkan. Ini seperti masalah revisi Undang-Undang KPK kemarin ya, di mana kemarin sudah disetujui pemerintah bersama DPR untuk merevisi undang-undang tersebut. Tapi akhirnya undang-undang tersebut itu tidak ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Nah, walaupun tidak ditandatangani oleh Presiden Jokowi, secara hukum undang-undang tersebut itu tetap sah dan wajib untuk diundangkan. Lalu jika usul RUU yang diajukan oleh Presiden tersebut tidak disetujui oleh DPR, maka tidak akan menjadi undang-undang ya, atau tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Berikutnya adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ya istilahnya. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan yang memaksa atau keadaan yang sangat genting. Contohnya di sini adalah Perpu RI nomor 3 tahun 2017. Ini tentang ormas ya, perpunya. Nah, sebelumnya itu sudah ada, yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 ya, sudah ada aturan sebelumnya. Namun karena undang-undang ini sudah dianggap tidak relevan lagi,
tidak bisa mengatasi persoalan yang terjadi sekarang, maka di sini Presiden ini membentuk Perpu, ya, karena kalau membuat undang-undang kan prosesnya lama di DPR nanti ya. Karena keadaan sudah sangat darurat, genting, makanya di sini Presiden menerbitkan Perpu untuk segera mengatasi masalah yang terjadi saat ini. Contohnya adalah Perpu RI nomor 3 tahun 2017 tentang Ormas ya. Nah, ketika Perpu tersebut nanti sudah disetujui oleh DPR, maka Perpu nanti akan menjadi undang-undang. Ya, makanya undang-undang sama Perpu itu kedudukannya adalah setara. Lalu bagaimana sih proses pembentukan Perpu? Perpu ya ini dikeluarkan oleh Presiden karena Presiden melihat bahwa keadaan sudah sangat genting atau memaksa, maka Presiden menetapkan atau menerbitkan Perpu. Dan Perpu tersebut itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Kalau nanti disetujui oleh DPR, maka nanti akan menjadi undang-undang. Tetapi jika tidak disetujui oleh DPR, maka nanti Perpu tersebut harus dicabut gitu. Tidak bisa menjadi undang-undang. Nah, Perpu tentang Ormas, ya ini dibuat karena keadaan sudah sangat genting. Ya, karena ada suatu organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka pemerintah menerbitkan Perpu ini untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu. Nah, di sini ada artikel atau berita tentang HTI resmi dibubarkan oleh pemerintah. Jadi dengan Perpu ini pemerintah membubarkan organisasi yang dianggap bertentangan, seperti itu ya. Lalu ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Jadi peraturan pemerintah ini dibuat untuk melaksanakan undang-undang. Undang-undang kan posisinya kan di atas dari peraturan pemerintah tadi, gitu. Nah, di sini Bapak kasih contoh peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2021 ini tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh. Nah, PP nomor 53 tahun 2021 ini dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, di mana karena undang-undang ini kedudukannya lebih tinggi, maka perlu dibuat aturan di bawahnya untuk melaksanakan undang-undang ini gitu. Maka untuk melaksanakan undang-undang tentang kesehatan, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, maka perlu dibuat aturan di bawahnya gitu untuk melaksanakan undang-undang ini, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2021 tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh, itu ya. Lalu tahapan penyusunan peraturan pemerintah ini disiapkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan tugasnya. Lalu tahap penyusunan rancangan PP dengan membentuk panitia ya. Berikutnya adalah tahap penetapan dan pengundangan. Ditetapkan oleh Sekretaris Negara. Di bawahnya peraturan pemerintah ada peraturan presiden atau Perpres. Nah, Perpres ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan juga bisa. Nah, di sini Bapak kasih contoh Perpres nomor 70 tahun 2012 ini tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Proses penyusunan Perpres ini diawali dari pembentukan panitia antar kementerian atau lembaga oleh pengusul ya. Lalu yang kedua adalah mengharmonisasikan atau pemantapan rancangan Perpres yang dikoordinasi oleh Menteri Urusan Pemerintahan di bidang hukum ya. Lalu yang ketiga adalah pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Yang menaikkan adalah Presiden. Nah, di sini Bapak kasih contoh Perpres ya. Perpres nomor 99 tahun 2020 ini tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Berikutnya adalah Perda Provinsi.
atau perda provinsi, perda prov ya. Perda provinsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Yang kedua, perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Yang ketiga, perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi maupun gubernur. Nah, di sini Bapak kasih contoh. Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013 ini tentang pengelolaan sampah. Ya, jadi setiap orang dilarang untuk membuang sampah di kali atau sungai, lalu membuang sampah di tempat umum, di jalan, lalu membuang sampah dari kendaraan. Nah, tujuannya apa sih perda ini? Agar masyarakat bisa tertib gitu ya. Ini adalah perda provinsi. Di bawahnya perda provinsi ada yang namanya perda kabupaten atau kota. Itu ya. Jadi kalau perda provinsi tadi dibentuk oleh DPRD provinsi, kalau perda kabupaten atau kota itu dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Lalu perda ini dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Lalu perda kabupaten atau kota ini dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota atau bupati atau wali kota ya. Jadi peraturan daerah kabupaten atau kota, peraturannya ini bisa diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota atau bupati atau wali kota. Bisa ya. Nah, itu tadi materi yang bisa Bapak jelaskan pada pertemuan pagi ini. Pesan Bapak tetap jaga kesehatannya ya. Karena dengan tubuh yang sehat, kalian bisa lebih belajar dengan semangat. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.